Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal. Apa doa? Oh, jadi tokoh Wahabi aliran sesat ya teman-teman ya, radikal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait perkataan oleh Kiai Idrus Ramli. Bahwasanya Kiai Idrus Ramli ini mengatakan di dalam videonya itu bagaimana tokoh salafi radikal katanya ya, yaitu wafat, bolehkah mendoakan? Nah, teman-teman, jadi Kiai Idrus Ramli ini ya menyamakan tokoh salafi yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ketika wafat itu disamakan dengan Abu Jahal. Dan ini jelas-jelas tidak pantas ya teman-teman ya, seorang kiai berpahaman seperti itu ketika menjelaskan ada tokoh seorang ya kaum muslimin yang masih Islam disamakan dengan Abu Jahal. Innalillah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Edisi kali ini kita akan membicarakan tentang pimpinan aliran sesat meninggal. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal. Apa doa? Oh, jadi tokoh Wahabi aliran sesat ya teman-teman ya, radikal gitu ya. Yang dibaca. Sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Oh, musuh Islam meninggal. Jadi ya, apa yang dikatakan oleh Kiai Idrus Ramli ini ya, tokoh salafi ini adalah musuh Islam gitu ya teman-teman ya. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni. Kitab Oh. menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Kiai Idrus Ramli ini menyamakan ya, yaitu tokoh salafi yang sekarang ini ya, yang telah wafat, guru kita Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, itu disamakan dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah kaum musyrikin Mekah ya teman-teman ya, jelas-jelas orang kafir ya, yang telah menolak dakwah Nabi SAW, diajak untuk bertauhid, ditolak. Lalu kemudian disamakan dengan Abu Jahal. Ini jelas-jelas perkataan yang menyesatkan ya teman-teman oleh Kiai Idrus Ramli ini. Karena apa teman-teman ya? Jadi Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar Al-Nawawiyah ya, itu kok bisa ditunjukkan kepada ya yang sekarang ini Ustadz Yazid rahimahullah. Ini adalah tidak tepat ya teman-teman ya. Tidak pas gitu ya. Seorang muslim ya kok bisa disamakan dengan Abu Jahal. Nah, teman-teman, ini sangat disayangkan sekali ya, seorang Kiai Idrus Ramli ya, Bapak Kiai Haji ya, Idrus Ramli ini telah mengatakan demikian ya, teman-teman ya. Dan ini tidak pantas sekali untuk diikuti. Bahkan kalau saya mendengar langsung ini geli ya, teman-teman ya. Kok bisa gitu ya seorang Kiai berkata demikian? Dan kalau saya membaca komentarnya itu rata-rata ya teman-teman ya, rata-rata ini menghujat Kiai Idrus Ramli. Ini ya teman-teman ya, saya berasal dari warga NU Tulen, Jawa Timur. Alhamdulillah dengan adanya ceramah Ustadz Yazid rahimahullah, tercerahkanlah pandangan Islam yang lurus, simpel dan murni dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesuai ajaran Rasulullah. Semoga Ustadz Yazid diberikan pahala jariyah dari jalan yang terang yang dirintis beliau. Lalu kemudian ini banyak ya teman-teman ya, jadi dari mantan gitu ya, mantan warga NU katanya ya, ana dari keluarga NU, oh ini ana dari keluarga NU, dan alhamdulillah sudah mengenal manhaj salaf, semakin yakin beragama,
sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Semoga saudaraku yang lain juga mendapatkan hidayah dari Allah dan istiqomah. Jadi dengan adanya perkataan dari Kiai Idrus Ramli ini ya, Allah telah membukakan pintu hidayah ya kepada kaum muslimin, yaitu bisa mengenal Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Bahwasanya dakwah beliau ini mengajak umat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu kemudian ya, jujur saya dulu suka sama Kiai Idrus Ramli karena kita sama-sama berasal dari salah satu kota di Jawa Timur. Tapi entah kenapa makin lama malah makin muak saya mendengar di ceramahnya. Alhamdulillah saya kenal manhaj salaf. Sejak saat itu saya mulai tinggalkan kesyirikan, rokok, dan lain-lain. Alhamdulillah. Semoga Ustadz Yazid rahimahullah dikenalkan surga Firdaus. Amin. Nah teman-teman, jadi kalau saya baca di kolom komentarnya ya channelnya Kiai Idrus Ramli ini, itu banyak yang ya membela Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Bahwasanya ini tidak tepat ya teman-teman ya tentang apa yang disampaikan oleh para ulama ya. Ini kok malah ya Abu Jahal terus kemudian dihantam ke Ustadz Yazid. Jelas-jelas tidak tepat. Ya, tidak tepat. Ketika ada masuk Islam meninggal, dia akan itu. Masuk Islam. Siapa musuh Islam? Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ya, atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Oh, jadi Wahabi ini merusak agama gitu ya. Berarti Wahabi ini aliran bid'ah. Loh. Wahabi ini yang dituduh ya teman-teman ya. Semestinya Bapak Kiai Idrus Ramli ini salah ya dalam menghantam ya tentang perkataan para ulama Ahlus Sunnah ya. Seharusnya yang dihantam ini yaitu orang-orang Syiah Rafidhah yang jelas-jelas ahlul bid'ahnya itu kental banget. Namun kok dengan Bapak Kiai Idrus Ramli ini kok hampir mirip ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi yang seharusnya yang dihantam itu yaitu pentolannya orang-orang Syiah Rafidhah itu yang harus dihantam ya. Bahwasanya kerusakannya itu yang timbul dari ajaran-ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW ya orang-orang Syiah Rafidhah ini. Seharusnya yang dihantam itu orang-orang Khawarij dan yaitu adalah Syiah Rafidhah. Ini kenapa malah Ustadz Yazid ya dibilang ahlul bid'ah? Lawang Ustadz Yazid ini malah kita ini diajari ya berhati-hati, diingatkan jangan sampai berbuat bid'ah. Ini malah ditujukan oleh Ustadz Yazid, kan lucu ya teman-teman ya. Kenapa kalau dengan orang-orang Syiah, Khawarij ya, Idrus Ramli malah membiarkannya? Seharusnya ya perkataan ulama itu yang dihantam kepada orang-orang Syiah Rafidhah ini yang benar-benar merusak agama ya teman-teman. Masalah ketika ahlul bid'ah itu meninggal dunia, apakah kita mendoakan? Jawabannya adalah kita tetap mendoakan ya, karena mereka masih seorang muslim. Kecuali kalau kebid'ahnya ini ya itu sudah parah ya, seperti kebid'ahnya orang-orang Syiah Rafidhah ini ya. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kurang, lalu kemudian mengatakan bahwasanya Ali ini adalah Allah, misal seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu adalah sudah terkeluar dari agama Islam. Nah itu tidak boleh kita doakan ya orang-orang Syiah Rafidhah yang sudah parah kebid'ahnya. Namun kalau kita lihat ya Kiai Idrus Ramli ini kok seperti ada ya menyimpan dendam dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ya ketika beliau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah wafat ya, beliau langsung membuat video. Kok seperti ada kebencian, ada dendam ya dengan Ustadz Yazid gitu ya teman-teman. Lalu kemudian membuat video, wah ini kita para ulama mengatakan demikian, dihantamnya ke Ustadz Yazid. Padahal ini tidak tepat ya. Orang Ustadz Yazid ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak membuat ajaran baru, yaitu ajaran yang tidak bersumber dari ajaran Nabi SAW. Kok bisa dibilang ahlul bid'ah? Sama seperti Abu Jahal, Khawarij. Yang ahlul bid'ah benar-benar tulen, yaitu Khawarij dan Syiah Rafidhah. Inilah ya kebid'ahnya dah
parah ya teman-teman. Nah teman-teman, itu saja yang ingin saya tampilkan, bahwasanya ya selagi mereka ini masih saudara kita kaum muslimin ya, seperti Ustadz Abu Baidillah yang beliau jelaskan, kita tetap mendoakannya ya. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu Wabil Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.